untuk khusus. Ini baru direkam, Mas. Maaf Pak, lupa Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti, oh ya, rekamannya kan kelas sebelah di pertemuan Rabu lalu itu kan asinkronus ya. Jadi saya tidak memberikan eh, materi langsung. Jadi saya kasih slide-nya, dipelajari sendiri, terus kemudian ada penugasan. Nah, nanti minta tolong rekamannya ini disampaikan juga ke kelas sebelah ya, untuk eh, dapat dipelajari juga. Baik Oke, Pak. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan atau diskusi terlebih dahulu, silakan. Lanjut ya. Nah, kalau tadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi, selanjutnya ini adalah faktor-faktor yang saudara harus pertimbangkan. Ya, saudara harus pertimbangkan, terutama dalam melakukan penilaian mesin dan peralatan. Ya, jadi kita sebagai penilai itu harus mempertimbangkan apa saja sih yang harus dipertimbangkan. Nah, yang pertama adalah kondisi aset yang dinilai. Ya, kondisi aset dinilai. Jadi kita harus mengetahui nih asetnya itu kondisinya seperti apa. Ya, dari kondisi aset yang dinilai ini, detailnya kita harus mengetahui spesifikasinya. Ya, spesifikasi teknis. Ya, dari suatu mesin, ya, mesin, ini mesin ya, ilustrasi aja. Dari mesin ini kita harus tahu spesifikasinya. Nah, biasanya di sisi-sisinya itu ada deskripsinya. Ya, ada deskripsinya di sini. Ya, dia mereknya apa, terus nanti kapasitasnya berapa, terus kalau misalnya butuh daya, dayanya berapa, gitu ya. Ada spesifikasinya. Nah, saudara harus mengetahui ini. Jadi nanti didetailkan, ya, didetailkan spesifikasi teknis dari mesin atau peralatan tersebut. Nah, atau kalau misalnya itu tidak apa namanya, tidak ada, misalnya hanya sedikit informasi di sini di fisiknya, saudara bisa lihat di invoice-nya atau dokumennya, dokumen pembelian. Nah, atau bisa juga dari internet. Ya, nama mesinnya apa, nah, terus dilihat spesifikasi atas mesin dengan tipe ini tuh seperti apa spesifikasinya. Gitu, itu harus dijabarkan. Terus berikutnya, kondisi aset yang dinilai, kita harus tahu umur fisiknya, ya, umurnya. Nah, umur fisiknya. Nah, mesin ini dia dibeli tahun berapa? Ya, pengadaannya di tahun berapa? Ya, mesin ini dibeli tahun berapa? Jadi kita tahu umur fisiknya itu berapa tahun misalnya. Nah, terus kita harus mengetahui juga atau mempertimbangkan kondisi asetnya, ya, apakah dia masih layak atau misalnya apakah dia perawatannya rutin ataukah rusak dan seterusnya. Jadi dalam kondisi aset ini mencakup program perawatannya. Itu biasanya ada buku nih, buku perawatan mesin. Nah, bisa ditempel di sini di mesinnya. Nah, atau bisa juga ada penjagaannya. Jadi apa namanya, orang orang pabrik biasanya tahu buku penjagaan atau buku perawatan dari mesin-mesin. Nah, berikutnya adalah jika aset yang dinilai tidak mempunyai nilai di lokasi atau in situ, ya, artinya eh, apa namanya, mesinnya itu sudah terpasang gitu mesinnya. Nah, kita kita nilainya itu dia tidak di situ, tidak di lokasi itu, gitu. Maka perlu dipertimbangkan biaya pemungkarannya, gitu, atau biaya pemindahannya. Itu harus dipertimbangkan. Ya, kecuali kalau kita nilainya mesinnya itu sudah in situ, nilai di lokasi. Nah, terus kita juga harus mempertimbangkan potensi kehilangan sisa umur ekonomis dari aset.
Ya, misalnya umur operasional mesin dibatasi oleh jangka waktu sewa gedung. Gitu. Ya, jadi misalnya dia ada gudang sewa, terus ada mesinnya sini. Nah, terus ini kan ada umurnya nih, umurnya. Nah, terus gedungnya ini atau gudangnya ini ada dibatasi ya. Jadi sesuai kontraknya dia dibatasi, misalnya dia hanya 5 tahun gitu ya. Dan 5 tahun dia harus dibongkar. Nah, ini bisa jadi dipertimbangkan nanti. Ya kan nanti kan misalnya umurnya ini 8, berarti kan ada pertimbangan 5 tahun kan harus dibongkar atau dipindahkan. Gitu. Jadi itu harus jadi pertimbangan juga. Itu. Oke, ini dari kondisi aset yang dinilai. Nah, berikutnya lingkungan ya. Kita lihat atau yang perlu dipertimbangkan adalah dari sisi lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah deskripsinya lokasi dalam hubungannya dengan sumber bahan baku atau pasar produk. Ya, misalnya karena bahan baku menjadi terbatas atau permintaan hanya sementara. Ya, intinya eh, suatu pabrik, ya, suatu pabrik. Nah, ini bahan bakunya dari mana saja? Bahan bakunya dari mana saja? Nah, kita harus identifikasinya. Karena bahan baku itu nanti mempengaruhi mesin-mesin di sini itu yang dibutuhkannya spesifikasi seperti apa. Ya, ya, contohnya pabrik kelapa sawit. Ya, kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu atau sorry yang TBS, tandan buah segar, ini itu harus segera diolah. Dia paling lambat eh, apa ya 8 jam atau 8 sampai 24 gitu ya. Jadi intinya dia tuh pabriknya itu tidak boleh jauh-jauh dari kebunnya. Nah, itu harus dipertimbangkan. Ya misalnya ada pabrik yang jauh sekali pabriknya di sini. Nah, sehingga jarak antara eh, kebun dan pabrik apa namanya terlalu jauh, perjalanannya lama sehingga nanti buah-buahnya banyak yang busuk. Nah, nanti mesin-mesin di sini dia tidak perlu pakai mesin-mesin yang besar-besar gitu ya. Itu jadi pertimbangan. Nah, terus dampak lagi adalah peraturan ya, peraturan-peraturan. Di Indonesia apakah dia mengatur penggunaan mesin-mesin tersebut ya. Kalau misalnya dia perlu izin ya berarti kita harus mempertimbangkan. Nah, biaya untuk izinnya itu berapa? Itu harus dipertimbangkan. Oke. Nah, berikutnya adalah faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi. Jadi, secara ekonomis itu bagaimana kondisinya? Nah, untuk faktor pertimbangan ekonomi, maka kita lihat profitabilitasnya, ya, baik itu profitabilitas aktual, ya, atau kondisi saat ini, atau potensinya, potensi dari mesin tersebut. Nah, profitabilitas ini dapat dari mana? Ya, perbandingan biaya operasional dengan laba atau pendapatan potensi dari mesin tersebut. Ya, memang agak susah ya, agak susah kita mengidentifikasi apa namanya pendapatan yang hanya dari mesin saja. Tapi tidak mungkin, sorry, tapi bukannya tidak mungkin kita bisa identifikasi. Kalau misalnya dari suatu pendapatan bisa terekstraksi pendapatan hanya dari beberapa mesin saja, ya bisa saja seperti itu. Oke, itu dari profitabilitas. Terus dipertimbangkan juga permintaan atas hasil produksi dari mesin dan peralatan. Ya, bisa dipengaruhi oleh ekonomi makro sama ekonomi mikro. Ya, hasil produksinya itu permintaannya bagaimana. Nah, terus dipertimbangkan juga potensi aset. Ya.
apakah aset yang digunakan mesin dan peralatan itu dia terpasang saat ini itu apakah dia mempunyai nilai yang lebih tinggi ya, daripada dia dipasang sini. Jadi tidak ini sama kayak prinsip highest and best use ya, highest and best use ya. Jadi mesinnya itu apakah sudah pas secara menghasilkannya. Jadi beberapa alternatif mesin, apakah mesin ini tuh memang yang paling pas ya dibanding alternatif-alternatif yang lain. Ya, kita lihat dari highest and best use-nya. Gitu. Oke. Nah, selain itu kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain. Ya, faktor-faktor lain. Apa saja? Yang pertama terkait dengan biaya instalasi. Jadi kalau misalnya kita mau atau perusahaan atau pabrik dia itu mau pengadaan mesin, nah, dan mesinnya itu harus dipasang, jadi ada instalasi, maka kita harus pertimbangkan biaya instalasinya itu komponennya apa saja, ya biaya instalasi. Nah, karena kita menilainya itu adalah kondisi in situ, jadi mesin itu sudah terpasang. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan biaya, ya maka kita harus menambahkan biaya instalasinya berapa. Nah, selain biaya instalasi, kita juga mempertimbangkan yang namanya biaya persiapan operasi. Ya, biaya persiapan operasi. Biaya persiapan operasi ini lingkupnya bisa jadi atau contohnya misalnya biaya apa ya? Uji coba, ya uji coba atau testing, ya, uji coba. Nah, nanti kan ada apa namanya vendornya yang uji coba ini, persiapan operasi, ya. Atau bisa juga biaya kayak apa ya, teknisi. Teknisi di awal-awal ya, bukan yang pekerja kita ya, teknisi ya. Untuk persiapan operasi itu dia dikeluarkan apa saja. Nah, gitu. Kalau kita nilainya itu in situ, mesin itu pada saat dia sudah terpasang, bukan mesin yang dijualbelikan tanpa terpasang. Tuh, ini kita harus pertimbangkan. Nah, bila mesin itu dinilai untuk dipindahkan, ya dinilai untuk dipindahkan, artinya mungkin bisa jadi karena penjualan misalnya atau pengalian, maka diperhitungkan juga yang namanya biaya pembongkaran. Biaya pembongkaran. Nah, untuk kepentingan khusus, penilai dapat diminta menghitung biaya pemindahan. Ya, nanti misalnya dengan benchmark, ya kita bisa menghitung biaya pemindahan. Bisa juga dipertimbangkan biaya pemasangan kembali, nah, termasuk juga biaya asuransi kalau ada. Nah, serta pihak mana yang akan menanggung biaya-biaya tersebut. Nah, misalnya dalam suatu penilaian, misalnya penilaian mesin, itu biayanya cukup besar. Ya, biaya-biaya tadi, biaya pemasangan, pemindahan, maka itu perlu dikomunikasikan. Nah, ini kalau kita bicara penilaian secara umum ya, bukan penilaian tujuan perpajakan ya. Nah, misalnya dalam hal ini KJPP misalnya. Nah, itu perlu dikomunikasikan nanti biaya-biaya ini. Nah, apakah pembebanan biaya-biaya ini itu apakah sudah tepat? Nah, bisa jadi biaya-biaya di situ itu bukan merupakan tanggungan dari pemilik mesin, bisa jadi, atau sudah termasuk dari pengadaan mesin pada awalnya. Gitu. Ini adalah faktor-faktor lain. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kok stop screen? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Yang umur fisik itu, Pak. Hmm.
Nah, kalau mesin dan rumah kan beda ya, Pak. Kalau rumah kan ada tahun bangun. Kalau mesin Mhm. kan ada tahun dibuat dan tahun dipakainya. Nah, itu yang Ya. berbeda itu yang mana, Pak? Nah, untuk mesin dan peralatan pada dasarnya itu sudah ada standarnya. Ya, nanti saya kasih nih standarnya. Ya, ada beberapa kategori misalnya otomotif berapa tahun otomotif ya. Jadi umurnya itu sudah ada standar. Jadi kita melihatnya nanti dari perolehannya, dari perolehan awal. Nah, tetapi sebagai penilai, saudara tidak harus berpatokan pada standar ini. Ya, bisa jadi umurnya itu secara efektif ya, secara efektif bisa lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah. Ya, tergantung inspeksi gitu. Bisa jadi secara umurnya dia sudah habis misalnya, secara umur ya, secara umur umur mesinnya sudah habis. Tetapi mesin itu karena di perawatan rutin ya, terus dia apa namanya kondisinya itu masih berfungsi dengan normal, terus tidak ada yang rusak, ya saudara bisa tentukan sendiri ya berdasarkan inspeksi ya umurnya berapa tahun gitu ya. Jadi walaupun sudah ada standarnya, nanti saudara pada saat inspeksi, nah ini kalau kalau yang penentuan umur seperti ini tidak berdasarkan standar, ini sifatnya sudah art lagi ya. Kalau yang ini science, ya ini artnya. Gitu. Menentukannya dari mana tadi? Yang menentukannya dari perolehannya, tahun ya, umurnya. Nah, bisa juga beberapa mesin umurnya itu dihitung dari pemakaiannya, ya pemakaiannya. Ya, pemakaiannya katakanlah 1000 jam, 1000 jam. Nah, terus berdasarkan dokumen penggunaan dia baru dipakai 100 jam. Ya, berarti tinggal di rata-rata saja. Ya, ini beberapa mesin seperti itu. Itu ya bisa menggunakan seperti ini tergantung atau yang pakai umur dari saat perolehannya ya tergantung jenis mesinnya juga ya dan tergantung juga keyakinan dari penilainya ya. Ini cocoknya pakai yang mana ini penentuan umur. Biasanya keyakinannya itu kalau kita sudah melakukan inspeksi lapangan. Oke, begitu Mas. Oke ya. Oke. Nah, selanjutnya eh, mesin dan peralatan kalau kita lihat dari sudut pandang akuntansi, sudut pandang akuntansi. Nah, kalau kita lihat dari PSAK, yaitu PSAK 16, mesin dan peralatan ini dapat dicantumkan dalam laporan keuangan perusahaan sebagai biaya perolehan. Ya, jadi sebagai biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Ya, atau akumulasi rugi penurunan nilai. Ya, atau sebagai nilai wajar pada tanggal revaluasi setelah dikurangi penyusutan. Karena biasanya perusahaan ya perusahaan itu ini laporan neraca ya. Di sini ada aset ya. Terus di sini ada kewajiban. Nah, di sini ada ekuitas. Gitu. Nah, mesin dan peralatan di sini di aset. Nah, ini nilainya itu bisa sesuai dengan perolehan, ya, dikurangi dengan penyusutan, atau kalau misalnya rugi ya diperhitungkan penurunan aset misalnya ya karena rusak atau apapun. Nah, kalau perusahaan itu melakukan revaluasi, ya revaluasi untuk menghitung kembali aset-asetnya, nilai asetnya, maka cantumkannya adalah nilai wajarnya, hasil revaluasinya nanti. Terus dikurangi dengan penyusutan yang sedang berlangsung. Gitu. Ya.
Kalau perusahaan melakukan revaluasi, nah, ini dampak perpajakannya bagaimana? Kira-kira teksnya bagaimana? Ada yang tahu? Semua aktiva tetapnya direvaluasi, termasuk mesin dan peralatannya. Dampaknya apa? Ada apa namanya? Isu pajaknya nggak di situ? Ada, Pak. Apa itu? Karena biayanya kan berubah, Pak. Biaya yang boleh Iya. mengurangi penghasilan kena pajak kan berubah. Nah, apanya yang berubah? Nilai asetnya, Pak. Nilai asetnya, ya kaitannya dengan pajak apa dong? Biaya itu, Pak, biaya penyusutan. Penjualannya ya bisa jadi berubah. Oke. Ada lagi dampaknya? Kalau semisal dijual berarti ya ada rugi sama selisihnya itu, Pak. Kalau nggak dijual, ada pajaknya nggak? Kalau tidak dijual, Misalnya katakanlah asetnya, ya termasuk mesin dan peralatan di situ ya. Eh, Nilai bukunya itu 100 miliar. Terus direval, dinilai oleh penilai. Ini bukan penilai pajak ya, penilai yang ditunjuk oleh perusahaan 120 miliar. Ada PPh-nya atau tidak? Gimana? hmm, saya masukkan apa ya? Ada PPh-nya atau tidak? Ini lagi nih. Hmm. Ada, Pak. Ini untuk pembelian baru atau sudah Enggak berlangsung? enggak beli. Oh, Kena pajak kayaknya, Pak. Ada PPh-nya enggak? Jadi gini, CVP-nya ada, Pak. jadi suatu perusahaan, kenapa perusahaan itu melakukan revaluasi, ya termasuk mesin dan peralatannya, ya? Dia tujuannya untuk memperbaiki tampilan dari laporan keuangan, ya memperbaiki tampilan dari laporan keuangan. Nah, kenapa perusahaan itu harapannya dengan revaluasi itu kan nilai aset-asetnya naik. Nah, kalau nilai aset-asetnya naik, maka eh, apa namanya kemampuan dari perusahaan itu akan naik. Misalnya terkait dengan pinjaman ke bank, berarti kan semakin naik. Atau terkait juga investor, ya menarik investor bisa juga. Nah, dari aset-aset yang misalnya tadi contohnya totalnya adalah 100 miliar, terus sama perusahaan itu direvaluasi, dinilai ulang. Ya, karena secara PSAK dia memungkinkan dia menggunakan nilai wajar ya pada saat revaluasi. 120 miliar. Itu. Ada objek pajak? Ada, Pak. Yang penghasilan itu, Pak. Iya. Jadi kalau pajak itu kan setiap penambahan kemampuan ekonomis ya. Nah, ini ada penambahan kemampuan ekonomis nggak? ada, Pak. Ada, Pak, ada. Iya, ada ya, gitu. Nah, kalau perusahaan melakukan revaluasi ya, atas selisihnya ini 20 miliar itu dikenakan pajak. Ya, pajaknya apa? Yaitu PPh final. Kalau nggak salah itu pasal 19 kalau nggak salah ya. Atau ada PP berapa ya? PPh final atas revaluasi aktiva tetap, aset tetap. Ya, tarifnya adalah 10% revaluasi aktiva tetap. Ya, dari 20 miliar ini.
Nah, sebenarnya PPh final atas revaluasi aktiva tetap ini itu merupakan fasilitas ya. Ya, fasilitas. Nah, fasilitas dalam tanda kutip ya ini, tapi di dunia perpajakan itu tidak disebut fasilitas. Ini istilah saya sendiri sebenarnya. Dia sebenarnya fasilitas. Kenapa fasilitas? Kalau kita lihat, sebenarnya kan penambahan kemampuan ekonomisnya kan jadi 20 miliar. Jadi 20 miliar. Jadi awalnya 100 kan naik menjadi 120 naiknya. Terus kenaikannya itu 20 miliar. Harusnya ini dikenakan tarif umum PPh, tarif pasal 17. Kalau badan ya 20% misalnya atau 22 untuk tahun-tahun sebelumnya. Karena ada fasilitas dalam tanda kutip ini, maka dengan izin ya, izin ke Menteri Keuangan ya, melalui kantor wilayah nanti dikenakannya itu PPh final gitu. Nah, kalau tanpa izin ya ini pasal 17. Ya, penambahan ekonomis yang belum dikenakan pajak. Gitu. Ya, penambahan kemampuan ekonomis yang belum dikenakan pajak atau penambahan aset yang belum dikenakan pajak. Gitu. Ini kalau kita lihat dari sisi perpajakan terkait dengan reval ya, bukan terkait dengan mesin dan peralatan. Oke. Nah, kalau kita bicara penilaian secara umum, ya penilaian secara umum dalam rangka revaluasi tadi, maka yang menentukan itu adalah penilai. Penilai di sini bukan penilai pajak ya, penilai secara umum maksudnya. Nah, jadi nilai wajar dari mesin dan peralatan pada umumnya merupakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai. Jadi ditentukan, yang menentukan itu menilai. Ya kalau yang di umum ya nanti ada KJPP. Itu berdasarkan permintaan, KJPP akan melakukan penilaian. Nah, penilaian yang terkait dengan mesin dan peralatan ini itu kaitannya ini beberapa PSAK ya. Ada PSAK 14 terkait dengan persediaan, PSAK 30 sewa, PSK 48 penurunan nilai aset, PSK 22, 58 ya. Jadi ada kaitannya ya di atau pengukuran nilai wajar PSK 68 gitu. Ada kaitannya dengan PSK. Gitu. Kalau yang ini saudara cukup tahu saja, nggak perlu mendalam. Ya. Nah, dalam rangka penilaian untuk pelaporan keuangan, tadi kan untuk menentukan nilai wajar, ini neraca ya. Ini balance sheet, ya neraca. Nah, di sini kan aset. Terus ini liabilitas, ini ekuitas. Nah, untuk menentukan nilai wajar yang di sini, ya, itu sudah ada standarnya. Ya. Bagi penilai ya, itu sudah ada standarnya. Nah, standar yang digunakan apa? Yaitu SPI 201 terkait dengan penilaian untuk pelaporan keuangan. Ya. Nah, SPI 201 ini disusun berdasarkan karena ada kebutuhan ya, kebutuhan di dunia akuntansi terkait dengan penerapan akuntansi nilai wajar atau fair value accounting. Gitu. Di mana kebutuhan itu dia membutuhkan penilaian untuk laporan keuangan. Makanya muncullah SPI 201 ini. Nah, penilaian ini dia tidak dapat terlepas dari standar akuntansi keuangan secara umum. Kenapa? Karena hasil penilaian tersebut digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan, terutama terkait dengan revaluasi tadi. Oke, oke, ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya
Ini biar sama saja, apa namanya, dengan kelas sebelah. Kelas sebelah itu ada tugas pribadi. Jadi kemarin selain mereka belajar mandiri, itu ada penugasan pribadi. Oh ya, kelas yang ada di JKN-nya itu di sini juga ya? Ada yang dari teman di JKN? Iya, Pak. Ada ya? Nah, tugasnya, nah kita kan sesinya kan sebenarnya dibagi dua ya. Sesi yang pertama adalah ceramah, terus di 50 menit terakhir itu kan ada diskusi ya, atau nah untuk 50 terakhir itu nanti diganti penugasannya. Tapi tidak mengumpulkan hari ini ya. Nah, tugas individunya adalah materi kita kan terkait dengan mesin dan peralatan. Penilaian mesin dan peralatan. Nah, penilaian ini ya ada kaitannya juga dengan DJP. DJP itu beberapa kali juga apa namanya melakukan penilaian mesin dan peralatan. Nah, selain itu teman-teman di JKN juga melakukan penilaian. Nah, tugas saudara adalah mengidentifikasinya. Beda-beda ya, kalau teman DJP ya nanti identifikasinya ya DJP saja. Kalau di JKN ya ngerjakannya dari sudut pandang di JKN gitu ya. Jadi tidak harus tidak mengikuti yang di DJP ya. Saudara bisa menggunakan yang di JKN. Tapi bukan bermaksud diskriminasi, bukan ya. Ini bermaksud supaya tidak apa ya, tidak menyusahkan teman-teman yang berasal dari DJKN. Nah, untuk DJP berarti saudara identifikasi mesin dan peralatan ini kaitannya dengan teks itu apa? Ya, saudara bisa lihat atau bisa apa namanya bahas terkait dengan penyusutannya. Misalnya ini contoh ya penyusutannya. Kalau evaluasi kan tadi sudah saya bahas ya, saudara bahas yang lain. Atau bisa juga terkait dengan apa ya, pengaliannya. Jadi kalau dijual itu efeknya apa? Gitu. Contoh nanti mana contohnya. Nah, terus terkait juga dengan penilaiannya. Nah, ini nggak harus ini ya, ini contoh aja. Saudara bebas. Maksudnya kaitannya dengan perpajakan itu apa? Ini example aja, contohnya. Jadi ini tidak terlalu, nggak usah banyak-banyak ya, cukup membuat deskripsi saja, biasa aja, satu atau dua halaman ya, ya maksimal 2 lah, yang bikin deskripsi. Jadi mesin dan peralatan atau mau fokus penilaian mesin dan peralatan juga boleh. Itu kalau dikaitannya dengan perpajakan itu apa? Gitu. Kenapa saudara harus tahu ini? Supaya saudara tahu nanti belajar ini tuh untuk apa gitu ya. Belajar mesin dan peralatan itu apa? Kan harusnya kan ada manfaatnya ya, harusnya ada manfaatnya. Nah, ini saudara harus identifikasi kira-kira mesin dan peralatan itu kaitannya dengan perpajakan itu apa. Nah, kalau teman-teman yang di JKN ya berarti boleh misalnya penilaiannya mesin dan peralatan ini itu tujuannya apa aja? Untuk apa aja?
Ya, nanti ada contoh-contohnya. Saudara kasih contoh. Nggak usah banyak-banyak ya, tujuannya apa. Atau bisa juga apa ya? Penilaiannya bisa juga kaitannya dengan biasanya yang menggunakan itu siapa atau yang meminta. Business owner-nya dari penilaian ini yang menggunakan atau melakukan permintaan itu apa? Apakah terkait dengan BUMN? Apakah terkait dengan lelang? Ya, saudara bisa jelaskan nanti. Jadi mesin dan peralatan itu biasanya kalau di DJKN itu untuk apa gitu ya, gitu. Atau khususnya penilaian mesin dan peralatan. Intinya itu. Ya, ini contoh aja. Saudara bisa berkreasi nanti. Intinya hubungannya mesin dan peralatan kalau di kegiatan penilaian di DJKN itu apa? Gitu ya. Dibikin 1 atau 2 lembar saja dalam bentuk PDF. Tugas individu ya, nanti dikumpulkan melalui PIC nanti. PIC kelas itu nanti dikirim ke WA saya. Oke. Tidak hari ini ya, tidak hari ini. Ya, dikumpulkannya besok ya, besok. Tapi nanti kan ini kan nanti nggak selesai pas jam 6 ya. Jadi besok sebelum kelas yang pagi ya, sebelum kelas yang pagi. Oke. Apakah ada keberatan untuk jangka waktunya atau ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, tidak harus banyak-banyak ya, 1 atau 2 halaman saja nggak apa-apa. Ya, deskripsi dan diberi contoh-contoh. Ya, contoh. Kalau diberi contoh jauh lebih bagus. Ya, ada contohnya. Ini walaupun tugas individu, saudara bisa diskusi ya, teman-teman diskusi, silakan. Ya, tetapi jawabannya masing-masing ya, jangan plak-plak ya. Ya, diskusi boleh, misalnya bahas ini ya. Tapi kan nulisnya sendiri-sendiri. Gitu. Ya, nanti dikirim ya. Dikumpulkan melalui PIC kelas. Oke, jelas ya? Oke. Oke, kalau jelas kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini sudah masuk ke apa namanya? Agak teknis ya, karena ini terkait dengan penilaian mesin dan peralatan. Ya. Kalau tadi yang pertama kemarin-kemarin kan masih pengenalan mesin itu apa, terus hubungannya dengan akuntansi itu apa, terus apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa saja. Nah ini cara menilainya bagaimana? Ya cara menilainya. Ya kita akan belajar terkait dengan prosedur identifikasi dan analisis data. Ya, prosedur. Nah, ini prosedur umum atau tata cara penilaian ya. Kita bisa mengacu untuk penilaian mesin dan peralatan. Ada beberapa prosedur ya. Ini saya rangkum dari beberapa referensi ya. Dari referensi. Nah, bisa jadi di suatu buku atau di modul prosedurnya nggak plek-plek seperti ini, tapi secara umum seperti ini ya, seperti ini. Ya. Nah, yang pertama prosedur penilaiannya atau tata cara penilaian, yang pertama adalah menyiapkan bahan penilaian. Ya, misalnya terkait dengan penugasan dan lain-lain. Nanti ada detailnya. Nah, setelah bahannya itu dikumpulkan, selanjutnya adalah mengumpulkan data objek
maupun data pendukung. Data pendukung bisa jadi data pasarnya bagaimana, terus data pembandingnya gitu ya. Terus kondisi permintaan bagaimana, kalau misalnya perlu diketahui growth-nya ya, growth-nya bagaimana atas permintaannya gitu ya. Intinya analisis data di situ. Nah, setelah data terkumpul, ya, baik data objek penilaian maupun data pendukung, selanjutnya dianalisis, ya, analisis data objek itu sendiri maupun data pendukung penilaian, dianalisis. Nah, dianalisis nanti kiranya data-datanya itu udah cukup atau belum, gitu. Ya. Terus dengan adanya data-data ini, nanti pendekatan yang tepat itu apa? Ya, setelah dianalisis, ya selanjutnya ini penerapan pendekatan penilaian yang sesuai. Ya berdasarkan data-data yang didapatkan, sama karakteristiknya dari objeknya, gitu. Apakah objeknya itu adalah income property, gitu, ataukah dia itu non income property, gitu. Ya tergantung karakteristiknya. Nanti akan menentukan pendekatan penilaiannya. Nah, terus tahap terakhir yaitu penyusunan laporan penilaian. Gitu. Secara umum ini adalah tata cara penilaian atau prosedur. Oke. Nah, yang pertama adalah penyiapan bahan penilaian. Nah, penyiapan bahan penilaian ini meliputi yang pertama mengumpulkan dokumen dasar penilaian, ya, mengumpulkan surat perintah atau sprint. Bisa juga surat tugas, itu, ya. Teman-teman di DJKN mungkin namanya bisa jadi lain, ya. Tapi intinya kayak surat penugasan untuk melakukan penilaian. Ini kenapa ya? Bisa ditutup dulu Pak kelasnya Pak. Oh, Iya. ini alarm ya. Bentar, Iya. bentar. Sebentar. Oh. Ini sebentar saya cek lagi ya. Oke. Oke, ya. Jadi yang pertama adalah mengumpulkan dokumen sebagai dasar penugasan, ya, sprint sebenarnya tadi. Terus berikutnya adalah mengumpulkan dokumen rencana dan program penilaian. Ya, jadi kalau kita sudah ada penugasan, nah kan kita tahu nih objeknya apa? Objeknya apa? Katakanlah mesin, berarti. Nah, dari mesin ini kita bikin valuation plan, ya, rencana penilaiannya, valuation plan. Ya. Nanti di valuation plan itu deskripsi objeknya apa, terus kira-kira nanti menggunakan pendekatan apa, pendekatan yang digunakan, ya, pendekatan yang digunakan, valuation plan. Itu. Nah, terus dengan itu data-data yang akan dikumpulkan atas objek itu apa saja. Itu. Nanti dituangkan di valuation plan-nya. Jadi data-data yang harus dicari apa saja, gitu ya. Terus kira-kira nanti pendekatan yang akan dipakai alternatifnya pendekatan apa saja. Oke. Nah, bisa jadi di valuation plan itu alternatif
pendekatannya bisa jadi dua. Ya, bisa jadi dua. Ya tergantung nanti karakteristiknya. Nah, nanti penentuan pendekatan yang digunakan pada saat selesai mengumpulkan data. Ya, datanya sudah terkumpulkan, baru nanti pendekatan apa yang sesuai. Gitu. Nah, selanjutnya adalah menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan. Misalnya kalau dibutuhkan peninjauan lapangan, berarti apa saja yang diperlukan, misalnya kendaraan, gitu. Atau kalau misalnya peninjauan lapangannya itu di tempat-tempat khusus, ya, atau di lokasi khusus, ya baju keselamatan misalnya. Nah itu menjadi timbangan atau yang hal-hal yang disiapkan. Gitu. Nah setelah penyiapan bahan penilaian, selanjutnya kita melakukan pengumpulan data. Ya, pengumpulan data. Nah, data yang dikumpulkan itu adalah data objek pajak itu sendiri sama data pendukungnya. Nah, lingkupnya apa saja? Kita untuk mesin dan peralatan ya. Ada yang namanya identifikasi makro. Identifikasi makro artinya gambaran umum dari bisnisnya. Nah, terus nanti identifikasi mikro. Ya, intinya kalau mikro itu deskripsi dari atau identifikasi dari mesin itu sendiri. Ya, mesinnya. Tipenya apa, terus kapasitasnya berapa. Terus di sini ada deskripsi ya masing-masing mesinnya sama sumber data yang digunakan. Ya, diambil dari mana saja. Ini tahap pengumpulan data, baik itu data objek maupun data pendukung penilaian. Nah, berikutnya adalah analisis, ya analisis data, ya, data objek maupun data penilaian. Nah, lingkupnya adalah analisis data pasar properti, ya. Data pasar yang dikumpulkan itu dianalisis apakah sudah cukup, terus apakah data pasarnya itu sudah apa namanya merepresentasikan objek dari yang kita nilai, ya apakah dia sebanding atau sejenis seperti itu ya. Nah, selain itu, analisisnya yaitu ada analisis highest and best use, penggunaan tertinggi dan terbaik. Di sini tempatnya, di analisis data objek pajak dan data pendukung penilaian. Nah, setelah kita analisis data objek sama data pembanding, terus analisis highest and best use, maka kita tetapkan pendekatan apa yang digunakan. Apakah pendekatan pasar, apakah pendekatan biaya, apakah pendekatan pendapatan. Nah, untuk pendekatan pasar, ya, biasanya, ini biasanya saja ya, itu untuk yang mesin dan peralatan yang sedang digunakan. Ya, dia bekas lah ininya, ya sedang digunakan. Ya, mesin dan peralatannya itu bekas, makanya menggunakan pendekatan pasar. Contohnya misalnya mobil, ada perintah menilai mobil. Maka pendekatan yang tepat, ya bisa jadi ya, adalah pendekatan pasar. Ya, karena kenapa? Karena data pembandingnya ada. Itu data pembandingnya ada. Oke, ya. Jadi kita lihat data pembandingnya ada. Nah, terus yang kalau untuk biaya, biasanya ini untuk mesin-mesin baru. Mesin-mesin baru. Katakanlah, saudara diminta untuk menilai harga perolehan ya mesin A, mesinnya. Contoh, mesin merek A. Ya, dia mesinnya itu sudah terpasang di situ.
Nah, terus data pembandingnya adalah mesinnya baru. Ya, nggak mungkin, jarang sekali kan suatu mesin sini yang sudah terpasang di pabrik misalnya, itu data pembandingnya second. Nah, susah. Ya, susah kita nyarinya. Ya, yang mungkin ada kan data pembandingnya baru-baru ini. Baru-baru ya. Jadi kalau beli barunya itu berapa sih mesin itu? Nah, itu nanti pendekatan yang digunakan adalah pendekatan biaya. Nah, kalau pendapatan, nah, suatu mesin itu ada penghasilannya. Dia menghasilkan income, ada penghasilannya dari mesin itu sendiri. Nah, penilaian mesin dan peralatan dengan pendekatan pendapatan ini eh, sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Kenapa? Karena kita susah untuk mengekstraksi ya, ekstraksi cash flow-nya ya. Jadi pendapatan-pendapatan dari mesin itu sendiri. Jadi pendapatan yang ditimbulkan hanya dari mesin ini saja. Ini susah ya. Karena biasanya penghasilannya itu kan digabung semua, digabung semua. Nah, penghasilan digabung itu kan tidak mencerminkan atas satu mesin itu saja. Itu sehingga susah untuk mengekstraksinya. Nah, oleh karena itu pendekatan pendapatan untuk pengenalan mesin dan peralatan itu jarang sekali digunakan. Tetapi bukan berarti tidak mungkin ya, bukan berarti tidak mungkin. Misalnya bisa diekstraksi. Atau bisa juga suatu mesin ini dia ada nilai sewanya. Terus sewa. Jadi penghasilannya itu dari mesin itu disewakan. Nah, selain itu, nilainya mesin itu juga dijual belikan. Jadi ada sewa, ya, penghasilan dari mesinnya ini dari sewa, terus mesin ini juga dijual belikan. Nah, maka kita dapat menggunakan pendekatan pendapatan di sini. Nah, kalau karakteristiknya seperti ini ya. Gitu. Nah, metode yang digunakan apa? Metode kalau data-datanya seperti ini, nanti dapat menggunakan metode GIM, ya, Gross Income Multiplier. Gitu. Nah, saudara pernah buka, kalau yang di CP, pernah buka appraisal enggak? Pernah enggak? Belum, Pak. Tapi tahu nggak ada aplikasi appraisal di DJP? Tidak tahu, Pak. Tahu ya? Tahu, Pak. Ya. Nah, saudara kalau suatu saat nanti buka appraisal, nah appraisal ini loginnya menggunakan Zika. Ya, kalau dulu di apa namanya? Dikasih login tersendiri dulu appraisal itu. Nah, di appraisal ini ada menu yang namanya download. Saya nggak tahu itu terbuka atau enggak ya untuk yang teman-teman yang belum jadi penilai. Nah, di download itu ada jurnal survei dan penilaian. Nah, jurnal survei dan penilaian ini itu salah satunya isinya itu kan tulisan-tulisan dari teman-teman ya, baik penilai maupun non penilai. Nah, di situ ada salah satunya yang membahas terkait dengan GIM. Ya, ada tulisan saya membahas terkait dengan penggunaan gross income multiplier ini. Waktu itu saya penerapannya di gudang. Nah, nanti saudara bisa apa namanya, kalau pengen tahu terkait dengan penerapan gross income multiplier ini,
saudara bisa dibaca-baca tulisan saya di jurnal survei dan penilaian. Gitu. Jadi menilai suatu properti ya dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Biasanya kan pasar terus atau biaya terus. Nah, ini menggunakan pendekatan pendapatan. Karena jarang sekali properti itu dinilai menggunakan pendekatan pendapatan. Ya, kalau misalnya pengen tahu, nanti saudara bisa lihat di sini. Salah satu tulisan saya ada yang bahas terkait dengan G. Gitu ya. Ini terkait dengan penerapan pendekatan penilaian untuk objek penilaian. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Oke, lanjut ya. Oke, nah tadi pada saat analisis data, pengumpulan data itu yang meliputi ada identifikasi makro dan identifikasi mikro, ya, identifikasi makro dan mikro. Nah, apa itu identifikasi makro? Identifikasi makro adalah metode mempelajari keseluruhan proses manufaktur dengan melakukan identifikasi komponen-komponen utama yang memberikan kontribusi terhadap desain kapasitas pabrik. Ya, jadi kita harus mengidentifikasi ini suatu pabrik ya, gudang yang ada pabriknya. Nah, proses bisnis pabrik itu seperti apa? Ya, dari bahan baku sampai dengan hasilnya itu apa nanti? Hasilnya apa? Nah, terus pengolahannya di dalam itu seperti apa? Ya, dia itu diproses apa dulu, terus nanti menghasilkan apa sampai dengan menghasilkan hasil akhir dari pabrik tersebut. Gitu ya. Jadi lingkupnya bisa apa yang diproduksi, jadi yang diproduksi masukan itu apa, terus proses produksi apa yang digunakan, ya di dalam pabrik itu diapain saja, ya mau direbus kayak apa, digoreng apa ya. Terus kapasitas dari pabrik ini berapa kapasitasnya, sama lokasi pabriknya itu di mana. Jadi identifikasi, gambaran secara umumnya. Gitu. Oke. Terus selanjutnya adalah ini contohnya. Contoh dari identifikasi makro ya. Jadi kita proses bisnis dari pabrik itu seperti apa. Nah, ini contoh dari identifikasi makro pabrik kelapa sawit ya, pabrik kelapa sawit. Jadi pabrik kelapa sawit itu kan dia mengolah yang namanya FFB ini. Ya, FFB ini fresh fruit bunch ya, atau biasa dikenal dengan TBS, tandan buah segar. Gitu ya. Nah, dari yang telah dipanen terus diangkut menggunakan truk, nah sampai dengan pabrik nanti ada dinaikkan dengan forklift. Forklift itu kayak alat yang ngangkat gitu. Ya, bisa pakai ini, bisa langsung juga pakai conveyor atau belt berjalan gitu ya. Nah, terus setelah ini TBS-nya itu akan masuk ke nomor 2 ini adalah sterilizer. Sterilizer. Sterilizer itu perebusan yang saya tunjukkan di pertemuan kemarin, pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, kalau yang saya tunjukkan di pertemuan sebelumnya, sterilizernya itu bentuknya horizontal, ya, horizontal. Ya, jadi dia masukkan di troli atau roli ya. Ya, ini tandan buah segarnya.
terus dimasukkan sini, dimasukkan ke rebusan di sini. Bisa juga bentuknya vertikal seperti ini, sama saja. Ya. Yang membedakan hanya kapasitasnya saja. Ya, terus nanti di sini direbus. Ya. Direbus, terus masuk ke conveyor belt. Nah, selanjutnya masuk ke tracer. Ya, tracer ini kayak buletan gitu, buletan terus ada rongga-rongganya. Tujuannya itu untuk memisahkan, ya, memisahkan kan awalnya kan tandan buah segar itu bentuknya seperti ini ya. Ini kan, nah, di sini ada butir-butir sawitnya. Nah, nanti dipisahkan antara biji-biji sawit sama tandan kosongnya. Dipisahkan di sini. Nah, terus nanti biji-biji sawitnya naik ke atas, itu digeser, ini 4 ini digeser. 4 ini. Digeser itu kayak alat pemisah mana yang nanti menjadi inti sawit, mana yang dia itu dagingnya. Daging itu yang kayak serabutnya itu. Yang inti berarti bijinya, nanti dipisahkan. Ini fungsi dari digeser itu. Nah, nanti untuk yang daging sawitnya itu akan di pressing di sini. Namanya screw press. Pressing, terus menjadi palm oil. Nah, terus diolah, suling, dan seterusnya sampai dengan CPO, crude palm oil. Nah, terus bijinya atau apa namanya sisa-sisa dari pressing tadi, termasuk juga bijinya yang telah dari sini. Nah, nanti masuk ke sini 13 itu DB Ricarter. Nah, ini DB Ricarter itu fungsinya untuk memisahkan antara cangkang sama inti sawitnya. Ya, di cangkang. Kernel namanya. Terus ini sampai menghasilkan kernel. Tuh. Nah, hasil peresan yang di sini itu menghasilkan fiber. Fiber akan diolah di sini. Nanti akan ditampung di pembuangan di sini. Nah, kalau di sini nanti pembuangan cangkangnya juga dimasukkan di sini. Itu. Jadi untuk intinya, inti atau kernelnya nanti akan diolah kembali. Itu. Jadi ini yang produk akhirnya. Itu. Ini kita harus identifikasi makro. Nah, berikutnya adalah identifikasi mikro ya. Identifikasi mikro adalah proses untuk menemukan karakteristik individu. Jadi mesin-mesinnya itu identifikasi masing-masing. Ya, dia itu mereknya apa dan seterusnya ya. Nah, identifikasi ini hasilnya dia akan memperoleh informasi yang cukup, ya, yang menggambarkan mesin tersebut dengan baik. Ya, jadi kita identifikasi nih mesinnya. Nah, kenapa kita harus identifikasi mikro ini? Karena supaya penggunaan atau penentuan data pembandingnya itu akurat. Kalau kita misalnya menggunakan data atau pendekatan pasar maupun pendekatan biaya. Jadi data yang digunakan sebagai pembanding misalnya itu akurat. Sehingga kita harus identifikasi ya, mungkin secara merek, tipe, nomor serinya itu sama. Itu. Jadi sejenis gitu ya. Termasuk tahun pembuatannya. Tahun pembuatan nanti menentukan umurnya. Termasuk juga fungsi-fungsinya dari bagian-bagian mesin itu. Terus cara kerjanya bagaimana? Kapasitas mesinnya berapa? Sama kondisi mesin pada saat inspeksi. Ya, kondisi nanti kaitannya dengan umurnya.
Ini adalah identifikasi mikro. Ini contoh identifikasi mikro. Nah, ini adalah gambar dari kalau nggak salah ya, screw press nih. Ya, jadi dari daging-daging sawit tadi itu akan masuk di sini untuk diperes ya, menjadi palm oil. Ya, menjadi palm oil. Nah, di sini nanti ada deskripsinya. Deskripsi dari mesin tersebut, ya, nomor serinya berapa, terus mereknya apa gitu mereknya. Kalau misalnya ada tahun ya ada tahunnya di sini contohnya. Ada deskripsinya. Nah, kalau deskripsinya itu tidak ada atau misalnya dia itu tidak nampak, itu bisa apa namanya? Ke buku ininya, buku penjagaan ya, atau di buku manualnya gitu ya. Gitu. Ya, saya nggak tahu ya tempatnya di sini atau pokoknya di satu bagian biasanya ada ya, apa namanya, kotak deskripsi. Ya tidak harus di sini. Ya bisa jadi ini untuk membuka ya. Oke. Nah, fungsi dari identifikasi yang pertama adalah mengenal aset yang akan dinilai. Ya, jadi dengan identifikasi maka kita dapat membandingkan mesin yang akan kita lakukan penilaian dengan mesin-mesin yang akan jadi pembanding nantinya. Ya. Jadi kita bisa membandingkan apakah mesinnya yang kita nilai itu secara kondisi apakah lebih baik atau tidak lebih baik dari mesin atau data pembandingnya. Gitu. Nah, selain itu, fungsi dari identifikasi ini sebagai deskripsi nanti pada penyampaian laporan penilaian. Ya, jadi pada laporan penilaian itu kan di deskripsinya. Ya, deskripsi umum atau deskripsi makro ya, gambaran umum ya. Ada juga deskripsi yang mikro ya, atau deskripsi dari objek penilaian. Ya, itu detail dari mesinnya itu. Jadi dari hasil identifikasi itu dituangkan di deskripsi laporan penilaian. Ini tujuannya. Nah, deskripsi itu bisa mencakup ini nama mesin, merek, tipe, nomor seri, tahun pembuatan, kapasitas. Ya. Kalau misalnya ada motor penggaraannya berapa, terus data instalasi dan fondasi kalau dibutuhkan, sama dia spesifikasi teknis lainnya, misalnya modifikasinya apakah pernah ada, apakah perawatannya rutin, terus suku cadangnya bagaimana, gitu ya, deskripsinya. Tuh. Nah, ini contoh deskripsi. Ini adalah mesin Viner Rotary Latte. Nah, ini kalau misalnya saudara pernah tahu, mesin ini dia itu untuk mengupas ya dari ini ya kayu ya kayu kan bentuknya balok ya balok awalnya kan kayu bentuk ini. Nah itu mesin ini dia akan menjadi balok ini menjadi bulat ya balok ini menjadi bulat. Nah selanjutnya balok yang bulat tadi dia itu dikupas ya nanti jadinya lembaran-lembaran itu ya lembaran-lembaran kayu. Nah ini mesin Viner Rotary Latte. Ini deskripsinya, contohnya. Nah, pada saat pengumpulan data itu kan kita harus tahu nih datanya itu dikumpulkannya dari mana saja sumber datanya. Ya. Nah,
data itu bisa diambil dari data internal, dari kalau misalnya perpajakan ya data internal wajib pajak. Kalau KJPP ya dari pemberi tugas. Dari data internal. Nah, data internal itu meliputi invoice atau bukti pembelian, ya, atau kontrak juga bisa dari klien. Bisa juga database dari perusahaan. Ya. Jadi perusahaan itu punya biasanya database, baik manual maupun elektroniknya. Mesin ini ya, terus nanti perawatannya, deskripsinya dulu, terus nanti perawatannya bagaimana gitu ya. Dari database perusahaan. Ya, intinya ini adalah internal. Nah, terus bisa juga data eksternal. Ya, data eksternal bisa jadi dari internet, ya, dari publikasi ilmiah, bisa juga dari produsen, ya, yang menjual mesin tersebut atau suppliernya. Itu, ya. Jadi kita nanti identifikasi mana-mana atau apa namanya supplier dari mesin tersebut itu siapa. Dan kita tanya, kalau beli di situ itu berapa harganya? Gitu. Oke, nah sumber-sumber datanya dari sini. Ini contohnya, contoh sumber, ini faktur penjualan atau invoice. Contohnya. Terus kalau yang ini, yang sebelah kanan, email request. Ya, jadi tanya mesin ini, kalau dia itu tanya ke supplier, nanti supplier akan membalas. Ya, supplier akan membalas, nanti akan mendapatkan deskripsi nih. Nah, deskripsi mesin ini, terus harganya berapa, ini ada harganya. Spesifikasinya bagaimana gitu ya. Ya mereka biasanya ada marketingnya. Ya saudara boleh aja nanya-nanya, nanti akan dibalas gitu. Ya, ini contohnya, contoh dari pengumpulan data. Kalau invoice berarti ini internal. Kalau email request berarti data eksternal. Nah, berikutnya adalah analisis data. Nah, tadi kan datanya udah terkumpul, berikutnya analisis data. Nah, analisis data ini meliputi yang pertama adalah analisis data pasar properti. Nah, dari data-data pembanding, kita analisis nih, apakah data-data itu sudah cukup ya, atau sudah cukup? Terus apakah dengan data-data itu kita bisa menerapkan salah satu atau beberapa pendekatan penilaian? Ya, kita analisis. Kalau misalnya perlu penyesuaian ya dilakukan penyesuaian. Atau kalau misalnya perlu penambahan data, ya nanti dikembalikan lagi ke pengumpulan data. Nah, terus analisis yang berikutnya adalah analisis penggunaan tertinggi dan terbaik atau highest and best use. Nah, analisis highest and best use ini lingkupnya, ya, ini saudara sudah pelajari ya di dasar-dasar penilaian. Ada beberapa kriteria ya highest best use. Physically possible, artinya dia memungkinkan secara fisik, ya. Terus legally permissible, ini secara peraturan dia itu diperbolehkan. Terus financially visible, dia secara penghasilan dia itu menghasilkan, ya. Nggak rugi gitu ya. Secara finansial dia menguntungkan. Terus maximally productivity. Jadi maksimal productivity itu dari beberapa alternatif, ya, mesin itu yang paling mendapatkan produktivitas maksimal. Gitu. Nah, ini kita melakukan analisis highest and best use. Nah, kalau yang pertama, terus physically possible, maka kita identifikasi apakah mesin itu dia itu memungkinkan secara fisik. Ya. Misalnya di suatu pabrik,
pabriknya itu kapasitasnya besar. Tapi mesin pengolahnya kecil, mesin pengolahnya. Nah, sehingga pengolahnya menjadi lama gitu ya. Nah, secara fisik dia itu tidak memungkinkan gitu ya. Jadi nanti dicantumkan pada apa namanya? Deskripsi dari analisis highest and best use. Nah, bisa juga pabriknya itu kapasitasnya kecil, tapi dia beli mesin gede, mesinnya gede banget itu untuk kapasitas besar. Ya, jadi secara fisik dia tidak memungkinkan. Nanti jadi pertimbangan pada saat menentukan nilainya. Terus secara legal dia diizinkan, legally permissible. Ya, apakah mesin tersebut dia diizinkan untuk beroperasi? Ya, mungkin kalau di Indonesia untuk penggunaan mesin ini belum terlalu banyak izin-izinnya. Jadi tapi bisa jadi nanti ada 1 atau 2 mesin yang dia itu harus berizin. Gitu. Ya. Kita harus apa namanya? Identifikasi di situ. Terus financially visible. Nah, financially visible ini artinya dia secara net present value, nah, dia itu positif. Net present value dia itu positif. Artinya ada untungnya gitu ya. Nah, terus maximally productivity. Nah, dia apakah penggunaan mesin menghasilkan produktivitas maksimal dibandingkan beberapa opsi. Dengan beberapa opsi. Jadi NPV, net present value dari beberapa opsi ini, apakah dia menghasilkan yang paling tinggi. Ya, ini adalah analisis highest and best use terkait dengan penilaian mesin dan peralatan. Oke, ada pertanyaan secara umum? Silakan. Atau diskusi? NPV mesin itu diperoleh dari mana ya, Pak? Oh, Dari NPV. perolehan dikurangi akumulasi gitu atau gimana? Oh, gini. Sebentar. NPV itu adalah net present value. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, saudara pernah dapat pelajaran terkait dengan manajemen keuangan? Pernah, Pak. Itu yang nilai di masa depan dibuat masa kini kan? Ya, betul. Seperti itu. Jadi ini didapat dari pendapatan, ya. Pendapatan. Ini kasarannya aja ya, pendapatan. Terus di situ ada biaya-biaya, ya, biaya-biaya. Nah, terus ini kan dikurangi menjadi cash flow. Nah, atau income, ya. Pendapatan tadi. Nah, itu kan ada nilainya. Oke, ini tahun pertama, terus tahun kedua, proyeksi ya, ini proyeksi ya. Tahun ketiga, tahun keempat. Nah, ini sama tahun kedua berapa, tahun keempat. Nah, kalau misalnya mesinnya itu dinilai hanya 4 tahun, ya 4 tahun. Kalau misalnya sampai dengan akhir masa umurnya itu 4 tahun, ya nanti kita analisisnya menggunakan 4 tahun. Nah, ini akan menghasilkan cash flow income-nya. Nah, apakah cash flow di sini ya setelah dikalikan dengan diskon faktor ya misalnya 0,5
9 berapa, 0,8 berapa, tergantung ya. Tergantung diskon rate-nya, atau persentase dari risikonya. Nah, ini kan ketemu nih. Nah, present value-nya. Nah, terus ini ditambahkan semuanya. Nah, ini adalah net present value. Itu. Apakah NPV ini apakah positif? Terus kalau misalnya tadi yang produktivitas maksimum, apakah dari beberapa alternatif ya penggunaan mesin A, mesin kedua, mesin ketiga, ya mana yang lebih maksimum? Nah, idealnya seperti ini analisisnya, idealnya. Tetapi untuk melakukan penilaian, saudara kan nggak mungkin melakukan analisis seperti ini. Masa hanya gara-gara misalnya menilai mobil, saudara harus menggunakan analisis seperti ini, gitu ya. Ya, mobil ya cukup pakai apa namanya highest and best use terkait dengan izinnya misalnya, BPKB-nya seperti apa, dia masih ada atau enggak, gitu. Jadi analisisnya tidak harus semua kriteria tadi digunakan, gitu. Dan tidak harus detail seperti ini. Begitu, Pak. Kalau pendapatannya itu didapat dari yang diekstrak, Bapak bilang diekstraksi tadi itu atau Iya, gimana? ya, betul. Ya, diekstraksi tadi. Kalau bisa diidentifikasi. Idealnya seperti ini, ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa terekstraksi, ya analisis ini ya diasumsinya, jadi diasumsikan bahwa penggunaan mesin ini sudah memenuhi apa namanya yang dua tadi, produktivitas maksimum sama dia NPV-nya positif. Jadi kembali lagi berarti itu mainnya asumsi. Gitu. Kalau untuk mesin, apakah perlu diproyeksikan bahwa mesin ini dapat dipergunakan seterusnya, Pak? Atau enggak? Oh enggak, kalau mesin dan peralatan dia ada jangka waktu tertentunya. Ya lain halnya kalau menilainya suatu bisnis dari perusahaan. Kalau bisnis perusahaannya dia going concern. Jadi kita tidak tahu bisnis itu dia akan berakhir kapan. Ya, makanya going concern. Nah, kalau misalnya dia itu kita asumsikan dia going concern terus, maka di tahun terakhir itu ada namanya terminal value. Gitu. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, waktunya masih ada 50 menit. Saudara bisa manfaatkan untuk diskusi terkait dengan tugasnya. Terus bisa juga memanfaatkan untuk mengerjakannya. Ya. Jadi untuk tugasnya dikerjakan individu, nanti dikumpulkan melalui PIC kelas. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan pertemuan pada sore hari ini. Kita akan ketemu lagi ke kelas tambahan ya, besok pagi ya, di hari Sabtu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, semuanya izin live.